Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizaula Fajri, NPM 20210310405. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi bab 9 kebijakan fiskal. Yang pertama ada definisi dan konsep kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk pengelola perekonomian kondisi yang lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Menurut Islam, sistem ekonomi Islam pada dasarnya dibagi ke dalam 3 sektor yang utama, yaitu sektor publik, sektor swasta, dan juga sektor keadilan sosial. Sektor publik merupakan sektor perekonomian yang melibatkan peran negara, dan yang dimaksud dengan sektor publik ini juga dapat dianggap sebagai sektor fiskal. Fungsi daripada sektor kebijakan fiskal menurut Islam adalah: yang pertama, pemeliharaan terhadap hukum, keadilan, dan juga pertahanan. Yang kedua, perumusan dan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi. Yang ketiga, manajemen kekayaan pemerintah yang ada di dalam BUMN. Yang keempat, intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Yang selanjutnya ada bentuk kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dapat dibedakan kepada 2 golongan. Yang pertama ada penstabil otomatik. Penstabil otomatik adalah bentuk-bentuk sistem fiskal yang sedang berlaku yang secara otomatis cenderung untuk menimbulkan kestabilan dalam kegiatan ekonomi. Penstabil otomatik terutama adalah: yang pertama, sistem perpajakan yang progresif dan proporsional. Yang B, kebijakan harga minimum. Dan yang C, sistem asuransi pengangguran. Yang kedua ada kebijakan fiskal diskresioner. Kebijakan fiskal diskresioner adalah langkah-langkah dalam bidang pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang secara khusus membuat perubahan ke atas sistem yang ada. Secara umum, kebijakan fiskal diskresioner dapat digolongkan dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama, kebijakan fiskal ekspansi atau expansionary fiscal policy. Yang B, kebijakan fiskal kontraksi atau contractionary fiscal policy. Namun kebijakan fiskal memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, adanya jeda waktu atau time lag. Yang kedua, persaingan untuk memperoleh dana di antara pemerintah dan sektor swasta. Yang ketiga, kebutuhan untuk membayar bunga dan mencicil pembayaran kembali pinjaman di masa yang akan datang. Yang C ada kebijakan fiskal masa Rasulullah. Dari kaum muslim, sumber penerimaan negara terdiri atas: yang pertama, kharaj atau pajak tanah, zakat, uzur atau biaya import, zakat fitrah, wakaf, infak dan sodakoh, amwal fadla, nawaib, dan humus atau rikas. Sementara pendapat kaum non-muslim yakni ghanimah atau harta rampasan perang, yang kedua fai atau harta dari daerah taklukan, yang ketiga uang tebusan untuk para tawuran perang, yang keempat khafarah atau denda, yang kelima hadiah, yang keenam pinjaman dari kaum muslimin dan non-muslim. Selanjutnya, yang D ada kebijakan fiskal masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada masa Abu Bakar Asy-Syiddiq. Langkah-langkah yang dilakukan Abu Bakar dalam manajemen fiskalnya adalah: perhatian terhadap keakuratan perhitungan zakat. Yang B, pengembangan pembangunan Baitul Ma'al dan penanggung jawab Baitul Ma'al. Yang C, menerapkan konsep balance budget pada Baitul Ma'al. Yang D, melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat dan pajak kepada pemerintah. Yang C, secara individu Abu Bakar adalah seorang praktisi akad-akad perdagangan. Yang kedua ada masa Umar bin Khattab. Kebijakan yang telah dilakukan Umar pada pemerintahannya adalah reorganisasi Baitul Ma'al, diberlakukannya sistem cadangan darurat, pemerintah bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan minimum makanan dan pakaian kepada warga negaranya, diversifikasi terhadap objek zakat, pengembangan uzur atau pajak, dan undang-undang perubahan pemilikan tanah. Yang ketiga ada masa Utsman bin Affan. Kebijakan Utsman yang ditempuh pada masa pemerintahannya adalah: yang pertama, pembangunan irigasi pengairan, pembentukan organisasi kepolisian untuk menjaga keamanan negara, terutama keamanan perdagangan. Yang C, pembangunan gedung pengadilan guna penegakan hukum. Yang D, kebijakan pembagian lahan luas milik Raja Persia kepada individu dan hasilnya mengalami peningkatan dari 9 juta dirham pada masa Umar menjadi 50 juta dirham pada masa Utsman. Yang E, meningkatkan anggaran pertahanan dan kelautan serta peningkatan. Yang F, membuat beberapa perbuatan administrasi dan meningkatkan kharaj dan jizyah dari Mesir. Yang terakhir ada masa Ali bin Abi Thalib. Secara umum beberapa perubahan kebijakan dilakukan pada masa Ali adalah:
Yang pertama, pendistribusian seluruh pendapatan yang ada pada Baitul Ma'al sama dengan kebijakan yang dilakukan pada masa Rasulullah dan Abu Bakar. Yang B, pengeluaran angkatan laut dihilangkan karena dasar pesisir pantai di bawah penguasaan Muawiyah. Yang selanjutnya ada E, konsep dan definisi Baitul Ma'al. Baitul Mal berasal dari bahasa Arab, yaitu bait yang berarti rumah dan al-mal yang berarti harta. Jadi secara etimologis, Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Yang pertama ada sumber dana atau harta Baitul Mal. Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya An-Nizam al-Istihadi fi al-Islam telah menjelaskan sumber-sumber pemasukan bagi Baitul Mal dan kaidah-kaidah pengelolaan hartanya. Sumber-sumber tetap bagi Baitul Mal menurutnya adalah fa'i atau ghanimah, anfal, kharaj, jizyah, pemasukan dari harta milik umum, pemasukan dari harta milik negara, uzur, khumus dari rikas, tambang, serta harta zakat. Yang kedua, prinsip pengelolaan harta Baitul Mal. Pengeluaran atau penggunaan harta Baitul Mal menurut uraian Taqiyuddin An-Nabhani ditetapkan berdasarkan 6 kaidah yang didasarkan pada kategori harta, tata cara pengelolaan harta. Yang pertama, harta yang mempunyai khas khusus dalam Baitul Mal. Yang kedua, harta yang diberikan Baitul Mal untuk menanggulangi terjadinya kekurangan serta untuk melaksanakan kewajiban jihad. Yang C, harta yang diberikan Baitul Mal sebagai suatu pengganti atau kompensasi badal atau ujrah. Yang D, harta yang dikelola Baitul Mal yang bukan sebagai pengganti atau kompensasi badal atau ujrah. Yang E, harta yang diberikan Baitul Mal karena adanya kemaslahatan dan kemanfaatan. Yang F, harta yang disalurkan Baitul Mal karena adanya unsur kedaruratan. Selanjutnya ada F, pengeluaran pemerintah. Berdasarkan jenisnya, belanja pemerintah dapat dibedakan menjadi yang pertama ada wasteful spending atau kondisi di mana belanja pemerintah memberikan manfaat yang lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Yang kedua, productive spending, apabila belanja pemerintah memberikan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga, transfer payment, yaitu apabila jumlah manfaat yang diterima dan biaya yang dikeluarkan sama besarnya. Sementara menurut sifatnya, pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada temporary spending, yaitu pembiayaan yang hanya dilakukan untuk satu kali waktu saja. Sifatnya mengeluarkan sewaktu-waktu sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang kedua ada payment spending, yaitu pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus dalam periode tertentu. Yang selanjutnya ada G, utang pemerintah. Ada suatu kondisi di mana negara akan mengalami pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Dengan kata lain dikatakan defisit anggaran. Jika satu negara mengalami defisit anggaran, maka solusi kebijakan untuk mengatasinya antara lain: yang pertama, melakukan pinjaman atau utang, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua, mencetak uang untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang mendesak. Yang ketiga, melakukan kebijakan pengeluaran uang ketat. Yang keempat, menaikkan tingkat pajak. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.